Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Agustian, saya dari jurusan Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi, simulasi, dan pemodelan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita menuju ke videonya. Check this out. Nah, sebelumnya simulasi itu apa sih? Jadi menurut Naylor dalam Robinson dan Melamed tahun 98, simulasi itu adalah teknik numerik untuk melakukan eksperimen pada komputer yang melibatkan jenis matematika dan model tertentu yang menjelaskan perilaku bisnis atau ekonomi pada suatu periode waktu tertentu. Kalau menurut Borowski dan Borwein pada tahun 89, simulasi itu adalah teknik untuk membuat konstruksi model matematika untuk suatu proses atau situasi dalam rangka menduga secara karakteristik atau menyelesaikan masalah berkaitan dengan menggunakan model yang diajukan. Jadi kesimpulannya, simulasi itu tujuannya untuk mempelajari atau memprediksi sesuatu yang belum terjadi dengan cara meniru atau membuat model sistem yang dipelajari dan selanjutnya mengadakan eksperimen secara numerik dengan menggunakan komputer. Nah, pendekatan simulasi lebih mudah bila dimulai dengan membangun model percobaan dari suatu sistem dengan memperhatikan 3 unsur, yaitu 1. Sistem, 2. Entities, dan 3. Attributes. Kira-kira kayak gini contohnya simulasi di sebuah rumah sakit. Cara mempelajari sistem. Nah, jadi sistem itu bisa dipelajari dengan 2 cara, yaitu dengan eksperimen dengan sistem yang sederhana dan eksperimen dengan model. Dan model itu terbagi 2, ada model fisik dan model matematik. Model matematik dibagi 2 lagi, yaitu solusi analitis dan simulasi. Nah, apa sih keuntungan dari simulasi? Nah, yang pertama itu pilihan tepat. Simulasi memungkinkan kita menguji setiap aspek dari perubahan yang diinginkan tanpa menempatkan objek yang dipelajari pada posisi dimaksud. Simulasi dapat digunakan untuk menguji kekuatan rancangan bangun gedung. Dalam hal pembangunan jembatan, misalnya jembatan dapat disimulasikan sebelum benar-benar memulai pembangunan di lapangan. Hasil simulasi memungkinkan kita memilih ukuran yang tepat. Nah, yang kedua itu untuk pengaturan waktu. Jadi dalam simulasi kita bisa mengatur waktu, yaitu mempercepat atau memperlambat suatu proses yang memungkinkan kita mengamatinya secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mencari penyebab. Melalui simulasi kita dapat melihat mengapa suatu fenomena muncul, mengapa suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang keempat, melalui simulasi kita dapat mengeksplorasi kemungkinan. Dengan mengatur nilai-nilai dalam simulasi, kita dapat mempelajari atau mengeksplorasi kemungkinan yang akan terjadi untuk memperkirakan anggaran biaya yang diperlukan. Dan yang kelima, untuk pemahaman sistem. Jadi simulasi dapat memungkinkan kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi suatu sistem yang lebih baik tentang antara variabel yang mempengaruhi suatu sistem kompleks. Simulasi tidak sekedar menduga bagaimana suatu sistem akan beroperasi, tetapi lebih menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Klasifikasi model simulasi. Jadi klasifikasi model simulasi itu ada 4. Yang pertama, model simulasi statik dan dinamik. Yang kedua, model simulasi deterministik dan stokastik. Yang ketiga, model simulasi kontinu dan discrete. Yang keempat, model simulasi discrete event. Alasan diperlukannya teknik simulasi. Nah, karena ada banyak banget kenapa kita perlu untuk melakukan simulasi. Yang pertama, sangat sulit pada saat diimplementasikan. Jadi kita harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Yang kedua, perlu biaya yang sangat besar jika langsung diimplementasikan. Yang ketiga, perlu data dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada saat pengaplikasiannya. Yang kelima, perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Yang keenam, model sangat rumit dan banyak variabel serta komponen yang saling berinteraksi.
ketujuh, hubungan antar variabel tidak linear. Yang kedelapan, model tidak memiliki variasi acak. Yang kesembilan, output dari model akan divisualisasikan sebagai animasi komputer 3D. Nah, jadi contoh penerapan simulasi di dunia nyata itu ada banyak. Seperti untuk membuat mesin roda berjalan untuk kebutuhan pabrik. Yang kedua, untuk meramal cuaca. Yang ketiga, untuk membuat dan menguji obat baru. Yang keempat, untuk proses pemilu, proses penghitungan suara, proses sensus penduduk. Selanjutnya, untuk mengetahui kapan kadaluarsa dari suatu makanan. Nah, oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.